siapapun kita yang naik. Itu ironis sekali gitu. Kami nggak butuh sekolah karena sekolah seperti kalian itu, sekolah formal itu cuma berguna untuk membodohi orang lain, kurang lebih begitu. Bukan itu kalau dibaca secara ironis, saya membacanya seperti itu. Kalau dibaca secara sederhana saja ya orang Bali mungkin hanya ingin hidup sederhana saja. Bagi saya nggak gitu. Karena mereka tahu yang sedang bertanya adalah orang yang berkuliah, sedang bersekolah. Itu ironis kan. Nah, terakhir masyarakat Baduy itu sudah bertahan paling tidak yang diketahui 500 tahun. Paling tidak sejak masa Kesultanan Banten. Mereka bertahan sedemikian rupa. Masyarakat Baduy tidak kaku sebetulnya. Masyarakat Baduy tidak tertutup. Tapi lambat laun makin kesini masyarakat Baduy makin protektif. Makin kesini masyarakat Baduy makin menutup diri. Para peneliti Hindia Belanda ada yang bermukim di Baduy berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk meneliti mereka. Para peneliti Hindia Belanda ada yang sampai ke satu wilayah yang mereka sakralkan, Sasakan Demas misalnya. Para peneliti kemudian, pasca Indonesia merdeka, para penelitinya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang oleh orang Baduy dianggap sakral. Para peneliti datang memotret, dicegah jangan motret, tetap memotret. Tidak boleh pergi sendiri ke dalam hutan tertentu, tetap pergi sendiri karena penasaran dan sebagainya. Makin kesini peneliti seperti saya dan Duren yang belakangan makin sedikit akses yang bisa kami dapatkan. Makin kesini masyarakat Baduy makin menutup dirinya. Orang Sunda sampai hari ini di Rangkas Bitung, di Pandeglang sama-sama Sunda, di Jawa Barat, di Bogor, Sumedang, Garut dan sebagainya. Mereka punya mitos, mereka punya cerita. Mereka kenal dengan Anak Bajo, mereka kenal dengan Lampung, mereka kenal dengan Nusa Bali dan sebagainya. Orang Baduy sampai hari ini nggak pernah nyempelang ke Lampung, nggak pernah nyempelang ke Bali. Karena nggak boleh naik kendaraan. Karena nggak boleh naik kapal. Perang laut. Tapi dalam cerita-cerita mereka, artinya apa? Artinya mereka pernah bersentuhan dengan orang Bali, orang Makassar. Mereka nyebutkan Nusantara dengan orang Makassar, dengan orang Bajo. Yang ketika negara kita belum semacam ini, artinya hubungan mereka dengan berbagai bangsa di sekitar mereka itu sudah pernah terjadi. Tapi lambat laun mereka terus menutup diri, memperketat diri untuk apa? Jangan-jangan karena itu, karena semakin banyak segala sesuatu yang mereka anggap akan merugikan mereka secara tanah misalnya, secara keyakinan misalnya, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, saya melihat juga sebetulnya masyarakat Baduy itu negosiatif. Dia menegosiasikan banyak hal. Mungkin kalau bisa saja kita ngambil teori artikulasi, misalnya begini. Saat ini HP itu dilarang sama orang Baduy. Tapi tidak menutup kemungkinan dulu uang koin itu dilarang sama orang Baduy. Artinya berbelanja pakai mata uang koin itu juga mungkin dulu terlarang sama orang Baduy. Artinya mereka masih barter dan sebagainya. Tapi hari ini yang terjadi adalah uang koin real namanya, dan real itu adalah mata uang Spanyol. 1700 sekian itu sudah menjadi alat perdagangan di Banten, perdagangan lada, Spanyol, Inggris, Portugis dan sebagainya. Itu hari ini menjadi bagian dari benda sakral dalam ritual mereka. 1 real mereka nyebutnya. Mereka tidak tertutup sebuta mungkin karena mereka juga sebetulnya mempelajari apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka menegosiasikan banyak hal.